Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Humaira Abu Bakar. Saya dari kelas PT IKA 2018. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint yang saya buat. Baiklah, langsung saja kita buka PowerPoint-nya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan PowerPoint yang berjudul Fungsi dan Kinerja Piranti Komputer Terapan oleh saya sendiri, Dinda Humaira Abu Bakar. Di sini, fungsi dan kinerja piranti komputer terapan terbagi atas 3 step. Step pertama yaitu memahami metode pengujian kinerja komputer terapan jaringan. Pada step ini terbagi atas dua submateri, yaitu pertama memeriksa kinerja piranti sesuai fungsi pada manual, dan yang kedua koneksi kendali ke piranti. Step kedua yaitu pengujian kinerja komputer terapan jaringan. Pada step kedua ini terbagi atas 10 submateri, di antaranya ada IP address dan ping. Step ketiga yaitu fungsi tiap bagian sistem komputer terapan. Ya, langsung saja ke step pertama, memahami metode pengujian kinerja komputer terapan jaringan. Yang pertama, memeriksa kinerja piranti sesuai fungsi pada manual. Dalam memeriksa kinerja piranti tersebut bertujuan supaya tidak lemot atau mengalami masalah. Ada 2 sisi yang harus kita periksa, yaitu dari sisi hardware dan sisi software. Di sini, setelah kasih contoh, yang pertama dari sisi software, kita harus melihat sistem operasinya, masalah virus dan lain-lain. Dan yang kedua dari sisi hardware, bersihkan piranti CPU Anda setiap 1 minggu sekali secara rutin dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua, koneksi kendali ke piranti. Maksudnya bagaimana? Yaitu bagaimana cara sebuah perangkat lunak atau software dapat mengendalikan sebuah hardware atau perangkat keras. Seperti pada contoh driver pada sebuah laptop, Anda tanpa sebuah driver perangkat keras seperti WiFi adapter, sound card, VGA card, dan lain-lain. Di sini saya menampilkan gambar, bisa dilihat. Step kedua, pengujian kinerja komputer terapan jaringan. Di sini ada IP address, IP config merupakan tools untuk menampilkan setting jaringan yang digunakan oleh sebuah komputer. IP address adalah alamat yang diberikan pada jaringan komputer dan peralatan jaringan yang menggunakan protokol TCP atau IP. Yang kedua ada ping. Ping digunakan untuk tes atau checking koneksi dengan menggunakan protokol ICMP. Di sini ada saya menampilkan gambar contohnya, bisa dilihat sendiri. Yang ketiga ada netstat. Netstat singkatan dari network status, digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain menampilkan tabel routing, menampilkan servis yang berjalan, menampilkan port protokol komunikasi yang sedang terjadi. Netstat digunakan untuk menampilkan berbagai informasi network seperti informasi network connection, tabel routing, dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada traceroute, merupakan utilitas untuk menentukan dan menampilkan informasi rute yang ditempuh suatu paket. Bisa dilihat sendiri, di sini ada gambarnya. Selanjutnya port scan. Port scan digunakan untuk melihat port apa saja yang terbuka. Misalkan jika ingin melihat port apa saja yang terbuka pada komputer lokal host, ketikkan alamat tujuan dan network address lalu pilih scan. Selanjutnya lookup. Dalam lookup adalah utilitas untuk query server DNS. Lookup hanya dapat digunakan manakala host terhubung dengan server DNS. Jika ingin mencari informasi host, ketikkan alamat host pada kotak network address, kemudian pilih lookup. Selanjutnya ada WHOIS. WHOIS digunakan untuk mencari informasi suatu domain, seperti dengan katanya who siapa, is adalah. Katakanlah ketika ingin mengetahui apakah domain tertentu telah dimiliki oleh seseorang, misalnya kita ingin tahu apakah domain
www.openlab.net masih tersedia atau sudah dibeli orang lain. Ketikkan saja pada domain address www.openlab.net lalu klik WIS. Selanjutnya ada BIOS atau Basic Input Output System. Untuk memaksimalkan kinerja piranti, maka sebaiknya dilakukan konfigurasi komponen melalui BIOS terlebih dahulu sebelum dilakukan pengecekan melalui perangkat lunak pada sistem operasi. BIOS merupakan firmware, yaitu sebuah tool yang telah disediakan dalam motherboard. Cara untuk masuk ke dalam BIOS tergantung dari merek BIOS yang digunakan. Untuk jenis BIOS AMIWARD dengan menekan tombol Del saat start komputer, sedangkan BIOS yang lain dengan menekan F2 atau F1 tergantung opsional di BIOS. Seperti contoh di gambar. Selanjutnya ada DirectX dan hard disk. DirectX digunakan untuk mediagnosis secara keseluruhan komponen yang terhubung dengan multimedia seperti VGA card, sound card, dan LAN card. Sedangkan hard disk, kondisi hard disk dapat dilihat dari dua sisi, yaitu software dan hardware. Dari sisi hardware, hanya dapat diketahui kondisi hard disk jika sudah mengalami gejala kerusakan, yaitu suara hard disk yang mulai berisik saat diakses. Sedangkan dari sisi software dapat diketahui kondisi hardware secara lebih mendalam, meliputi kondisi ruang kosong hard disk, fragmentasi file, dan ada tidaknya bad sektor pada hard disk. Selanjutnya CPU. Kondisi CPU yang perlu dipantau adalah penggunaan resource dan suhu pada prosesor tersebut. Untuk suhu prosesor dipengaruhi dari heatsink dan fan yang digunakan. Untuk itu, kondisi heatsink harus dipastikan menempel erat dengan prosesor, sedangkan untuk fan harus dipastikan dapat berputar dengan lancar dan memiliki putaran minimum 5400 RPM, seperti pada gambar di samping. Selanjutnya, step ketiga yaitu fungsi tiap bagian sistem komputer terapan. Di sini terdapat 3, yaitu input device alat masukan, output device alat keluaran, dan I/O ports. Adalah bagian ini digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem. Kalau input device alat masukan, yaitu perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Sedangkan output device atau alat keluaran, perangkat keras yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Selanjutnya, CPU Central Processing Unit merupakan otak sistem komputer dan memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu ALU atau Arithmetic Logical Unit sebagai pusat pengolahan data dan CPU Control Unit sebagai pengontrol kerja komputer. Ada memori internal berupa RAM, Random Access Memory, yang berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu, dan ROM, Read Only Memory. Seperti artinya, yaitu read, baca, only memory, baca hanya pada memori, hanya dapat dibaca dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan. Dan yang terakhir ada data bus. Data bus adalah jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. Baiklah, sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.